Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Ini merupakan materi pelajaran IPS kelas 7, yaitu pada bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia itu mencapai sekitar 270 juta jiwa berdasarkan survei tahun 2020. Nah, jadi jumlah tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kelahiran atau natalitas. Faktor yang kedua adalah kematian atau mortalitas dan perpindahan atau migrasi. Kali ini kita akan melihat dinamika penduduk berdasarkan jumlah penduduk. Nah, jadi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, jumlah pendudukan Indonesia itu menempati urutan keempat dunia. Coba kalian lihat tabel yang ada di sebelah kanan. Ini merupakan tabel 10 negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2020. Negara yang menempati urutan terbanyak di dunia itu adalah Cina dengan jumlah 1,4 miliar. Kemudian yang kedua adalah India 1,38 miliar. Yang ketiga adalah Amerika 331 juta jiwa. Dan yang keempat adalah Indonesia dengan kurang lebih 270 juta jiwa. Dan selanjutnya bisa kalian lihat di tabel ya. Oke, nah jadi jumlah penduduk yang besar ini sebenarnya ibarat pisau bermata dua bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia dengan jumlah usia yang produktif ini sangat banyak atau berlimpah. Namun, di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar ini memiliki kualitas yang rendah jika dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, bisa dilihat di tabel yang ada di sebelah kiri. Ini adalah survei penduduk tahun 2020 di mana Indonesia itu memiliki penduduk sekitar 270,20 juta jiwa. Sedangkan laju pertumbuhannya yaitu mencapai 1,2%. Sedangkan untuk persentase penduduk usia produktifnya, usia produktif itu adalah 15 tahun sampai dengan 64 yaitu 70,72% dan persentase penduduk lansia adalah sekitar 9,78%. Kemudian kita lihat yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisiknya maupun manusianya, akan cenderung dipadati oleh penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan yang belum merata ke berbagai wilayah. Nah, jadi bisa kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Ini adalah jumlah persentase penduduk yang menempati di setiap pulaunya. Jadi hampir setengah penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Lebih dari setengah, yaitu sekitar 57,12% atau 149 juta jiwa menempati Pulau Jawa.
Jadi bisa dibayangkan ya betapa padatnya di Pulau Jawa itu. Sedangkan di Pulau Sumatera sendiri ini mencapai 21% atau sekitar 55 juta jiwa. Kemudian di Pulau Kalimantan ini ditempati oleh 15 juta jiwa, sekitar 6%. Dan di Pulau Sulawesi ini ada 19 juta jiwa atau 7,34%. Sedangkan di Kepulauan Maluku ini berjumlah 2,9 juta jiwa, sekitar 1,13. Dan di wilayah Papua sendiri ada 4,1 juta jiwa, sekitar 1,60%. Kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara ini ada 14 juta jiwa, sekitar 5,53%. Jadi itu adalah persebaran penduduk di Indonesia. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya persebaran penduduk di Indonesia itu belum merata. Kemudian kita lihat komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan di dalam suatu negara karena dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan di dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, jadi gambaran mengenai komposisi penduduk ini perlu dikaji atau dipelajari lagi karena berbagai alasan. Antara lain, setiap penduduk itu pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Nah, mari kita lihat gambar yang ada di layar kalian. Ini adalah piramida penduduk Indonesia. Jadi ini berdasarkan komposisi pria dan wanita berdasarkan umur dan berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk yang warna merah ini adalah jenis kelamin laki-laki dan untuk yang berwarna biru ini adalah jenis kelamin perempuan. Oke, kalau kita lihat di sini jumlah penduduk terbanyak di Indonesia untuk laki-laki, kita lihat di sini adalah yaitu anak-anak usia 5 sampai dengan 9 tahun. Nah, ini dia yang paling banyak. Sedangkan untuk pria yang paling sedikit itu adalah usia 70 sampai dengan 74 tahun. Ini yang paling sedikit. Kalau untuk wanitanya rentang usia terbanyak itu berada di umur 5 sampai dengan 9 tahun dan rentang usia tersedikit itu adalah di usia 70 sampai dengan 74 penduduk. Nah, ini adalah tabel di sebelahnya, ini adalah komposisi penduduk. Ini berdasarkan usia. Ini adalah lansia, kemudian ini dewasa, generasi X, generasi milenial, generasi Z, dan post generation atau generasi Z juga. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang keempat, yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut sebagai faktor alami, sedangkan migrasi ini disebut dengan faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi penduduk. Migrasi yang bersifat menambah ini disebut migrasi masuk atau imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi yaitu migrasi keluar atau emigrasi. Sekarang kita lihat yang kelima, yaitu keberagaman etnik dan budaya. Nah, jadi masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam. Jadi, suku bangsa ini sering juga disebut dengan etnik. Menurut Koncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut
sehingga menjadi sebuah identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gambaran sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri yang paling mendasar dan umumnya berkaitan dengan asal-usul tempat, asal-usul serta kebudayaannya. Ciri suku bangsa memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya antara lain adalah bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kemudian keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial ataupun budayanya. Nah, jadi menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilakukan pada tahun 2010, di Indonesia itu terdapat sekitar 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keberagaman Indonesia. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam, di mana keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya adalah faktor lingkungan, di mana masyarakat yang tinggal di pegunungan ini akan lebih banyak menggunakan atau menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara di daerah pantai akan mempengaruhi masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Nah, jadi keberagaman bangsa Indonesia tampak pula di dalam hal seni sebagai hasil dari kebudayaan daerahnya masing-masing. Misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam hasil karya. Setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Jadi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Ada sebagian warga negara Indonesia yang tidak mengetahui ragam budaya daerah lain di Indonesia. Salah satunya adalah budaya melukis tubuh, mentawai, yaitu di Sumatera Barat, kemudian tindik sebagai tanda kedewasaan, dan masih banyak budaya lain yang belum tereksploitasi. Oke, mari kita lihat gambar yang pertama. Ini merupakan gambar rumah adat yang dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini adalah 10 rumah adat terpopuler ya. Nah, bisa dilihat di sini ada rumah adat Gadang, kemudian rumah adat Joglo, rumah adat Limas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pakaian adat juga kita bisa lihat ini hanya sebagian kecil saja dari keanekaragaman pakaian daerah di Indonesia. Dan yang di sini adalah tarian daerah. Tarian daerah juga tentunya setiap daerah itu pasti memiliki jenis tariannya masing-masing yang mempunyai ciri khasnya, ciri khas tertentu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada tari kecap, ada tari saman, tari piring, kuda lumping, dan lain-lain. Oke, demikianlah pembahasan mengenai dinamika penduduk. Selamat belajar dan tetap semangat.